Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kiai Pengasuh Yayasan Wilujeng Firdausi, juga Ketua Yayasan Jember Islamic Movement, dan juga saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan sebelumnya saya pribadi mohon maaf atas keterlambatan saya datang ke sini, sehingga tadi saya sholat di sekitar Bangsal, sholat asar. Biasanya sholat di sini, ya. Mohon maaf pada Pak Kiai dan Bu Nyai, ya. Tapi ternyata ada yang lebih telat lagi. Jadi saya datang kurang lebih jam 3, teman-teman datang jam 4, 1 jam lumayan menunggu. Tapi bagi seorang muslim, menunggu itu banyak manfaatnya. Menunggu seorang muslim bisa digunakan aktivitas untuk zikrullah, untuk membaca Al-Quran, ya, untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan alhamdulillah tadi saya menunggu, ternyata saya menemukan testimoni. Nah, paham enggak testimoni itu apa? Testimoni itu pengalaman yang sudah dilakukan. Yang di luar dengar ya? Pengantin baru Mas Reza dengar? Oh, Masya Allah. Tak kira kebayang-bayang si dia. Biasanya pengantin baru tidak fokus. Yang diingat, Masya Allah. Ya wajar, sama-sama pengalaman ya. Dan Pak Kiai tadi menceritakan, alhamdulillah, ya, salah satu manfaat yang sering kita bersama-sama sumbangkan, tebarkan, yaitu tentang ramuan ini, ya. Jadi beliau bercerita tadi saudaranya, ya. Saudaranya beliau pakai dan alhamdulillah tambah sehat, loh. Dan beliau ngomongin untuk laki-laki, ya. Tadinya tak odik malah odik. Untuk yang paham saja, Jadi tadinya tak odik malah odik, ya, gitu. Ya. Rahasia itu untuk laki-laki saja. Ya Allah. Boleh ayo merapat. Ini temanya api. Ya, karena semua itu memang bisa pengaruh gangguan, juga berpengaruh aliran darah yang kurang lancar. Ya, jadi bagi pengantin baru ini ada resep baru yang bisa dipakai, ya, insya Allah bermanfaat, ya. Baik, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah, tadi disampaikan juga oleh Al Ustadz Ganes Al Jemberi, ya, atau Al Ciki-Ciki, ya, gitu. Insya Allah. Jadi kita memang memerlukan syafaat nanti kelak di yaumil akhir, ya. Di sini saya diberi kesempatan sedikit, ya, daripada menunggunya yang lama tadi, tapi nggak apa-apa, insya Allah yang sedikit ini bermanfaat banyak, ya. Jadi ada 2 syafaat yang bisa kita lakukan, ya, untuk menyambut datangnya hari kiamat kelak, untuk menyambut yaumil hisab kelak, ya. Apa itu? Ya, yaitu amalan yang akan datang menghadap Allah Azza wa Jalla untuk membela hamba yang mengerjakannya di dunia ini. Apa saja amalan kedua itu? Yaitu dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Saum
dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi hamba yang mengerjakannya. Saum itu puasa ya. Saum akan memohon, ya Allah, aku akan menghalanginya dari makan dan minum pada siang hari. Maka terimalah syafaatku ini untuknya. Itu saum berbicara nanti kelak di yaumil akhir. Dan Al-Quran berkata, ya Allah, aku telah menghalangi dari tidur pada malam hari, maka terimalah syafaatku ini untuknya. Akhirnya kedua syafaat itu diterima. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani. Dalam kitab At-Targhib ditulis dengan ta'am dan syarab, yang artinya makan dan minum, sebagaimana terjemahan di atas tadi. Tetapi dalam riwayat Al-Hakim, kata syarab ditulis syahwat, yaitu ta'am dan syahwat, yang berarti bahwa saum itu menahan diri dari makan dan kesenangan nafsu. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang berpuasa hendaklah menjauhkan diri dari kesenangan nafsu, walaupun hal itu dibolehkan seperti pengantin baru ya, yang bermesraan maksudnya. Kemudian Al-Quran akan datang dalam wujud seorang pemuda, lalu berkata, akulah yang membuatmu bangun pada malam hari dan membuatmu haus pada siang hari. Mereka yang membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang mendapat pujian dari Allah karena termasuk perintahnya. Dan pada sebagian malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang dan malam hari. Ini Quran surat Al-Insan ayat 26. Kemudian dalam beberapa riwayat disebutkan juga, dan para sahabat ya, itu malamnya sering sibuk dengan tilawah Al-Quran. Jadi adik-adik, entar lagi kan puasa ya, puasa Ramadan, puasa semua ya. Puasa maghrib ya, enggak usah puasa beduk, langsung maghrib ya. Jadi walaupun pengantin baru tetap puasa maghrib, jangan puasa beduk ya. Ini masih pengantin baru semua. Walaupun kalau 1 tahun itu masih baru ya, masih baru. Buktinya apa? Ngopinya libur beberapa hari. Kayak itu pengantin baru. Wajar. Kok libur pengantin baru tanutan ini lah, masya Allah ya. Alhamdulillah, ibadah yang lain tetap berpahala insya Allah ya. Ya, jadi tak lagi merupakan syahrul Quran ya. Bulan Ramadan juga bisa disebut syahrul Quran. Oleh karena itu kita coba maksimalkan bulan Ramadan ini. Para sahabat terdahulu ya, para ulama-ulama terdahulu juga sering melakukan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran pada malam harinya. Abu Syekh Hana'i radhiyallahu an ya berkata, nih sahabat, aku dapat menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam semalam. Masya Allah. Ditambah 10 juz. Sudah khatam 2 kali, ditambah 10 juz. Ayo di sini yang biasa khatam semalam 2 kali tambah 1 juz tak kasih uang. Ada enggak? Oh. Sampai beliau mengatakan, bahkan jika aku mau, aku dapat menghatamkannya 3 kali. Khatam 3 kali, bukan 3 kul. Ya, alhamdulillah. Ya, insyaallah di sini walaupun tidak 30 juz ya, 3 kali khatam, insyaallah 3 juz sehari ya, lebih Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian dalam perjalanan menunaikan haji, ya ini perjalanan haji, Soleh bin Kisan menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap malamnya. Ya, Mansur bin Zaddan juga menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam sholat duha. Masya Allah. Sholat duha 1 kali. Dan 1 kali lagi antara zuhur dan asar. Ya Allah. Dan selalu menghabiskan waktu malamnya dengan sholat nafil. Ya, begitu lamanya ia menangis sehingga ujung sorbannya basah oleh air mata. Selain mereka masih banyak orang yang telah biasa melakukan amalan tersebut sebagaimana ditulis Muhammad bin Nasr dalam kitab Qiyamul Lail. Jadi Masya Allah,
Artinya para sahabat itu seringkali menjadikan Al-Quran sebagai temannya. Ya, walaupun adik-adik sekarang banyak ujian ya. Sekarang ujian ya. Nah, selain ujian materi pelajaran, ya, kita pun diuji dengan HP ya. Dengan game ya. Itu ujian bagi sampean semua. Karena apa? Kadang waktu habis di situ. Untuk membaca Al-Quran bisa jadi berkurang, bisa jadi tidak sama sekali ya. Jadi kita harus bisa membagi waktu ya, apalagi sekarang mulai mendekati Ramadan, siap-siap menggunakan mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati ya, bisa jadi juga sepenuh hari dengan Al-Quran. Insya Allah ini kelak akan mendatangkan syafaat kita di yaumul akhir. Jadi dua ini kita jos, puasa dan Al-Quran. Insya Allah kita menjadi hamba yang soleh solihah ya. Setuju ya adik-adik ya? Setuju. Nah, nanti bulan Ramadan berjuang. Mulai sekarang nyicil ya. Nah, juga bapak-bapak yang di sini insya Allah tambah siap ini ya mulai. Ya, apalagi yang punya anak kecil nangis ngek, bangun kan, sholat terus, bukan kejeding balik lagi ya, ngeloni anak ya. Ngeloni anak mertua ya gitu. Ya. Jadi anak menangis pun ketika tengah malam itu merupakan anugerah dari Allah. Agar ketika, coba bayangkan ketika nangis ngasih susu terus sholat, nangis ngasih susu terus sholat, masya Allah. Anak yang masuk bapak punya soleh ya. Mumpung masih muda kita usahakan maksimalkan ibadah untuk celengan di yaumil akhir kelak. Ya, karena para pemuda yang tekun beribadah nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar ya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini barokah. Jadi titik poinnya tadi syafaat ada dua yang bisa kita lakukan, yaitu puasa dan baca Al-Quran ya, dan lain sebagainya. Nanti masih banyak sebenarnya ya. Insya Allah itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar yang disebutkan Ustadz Ganis tadi dikabulkan oleh Allah segala hajatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmatah wal maghfirata wasyafa'ata wan nimata ila arwah jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahumud darajat wadha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumul sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.